Oke. Rel, nggak Ya. kerasa ya udah 6 hari kita puasa. Bener sih udah 6 hari. Belum lagi kalau mungkin video ini diupload ya. Bisa aja mungkin udah nyampe 8 hingga 10 hari ya. Udah kayak lama banget gitu puasa. Ya sih bener juga ya. Saya rasa juga gitu. Kayak udah capek, udah lelah. Padahal baru 1 minggu. Kenapa ya? Mungkin kamu nih kurang aktivitas aja nih. Cuma biarpun puasa udah beberapa hari berjalan dan berlalu, kita nggak boleh lemas nih bro. Kita harus tetap semangat nih. Semangat 45 ada di hati kita ya nggak? Apalagi ada 2 orang lain nih selain Nah. kita. Tuh, harus semangat puasanya setiap Bener harinya. guys. Dan bagi yang nggak puasa apalagi, karena bisa makan. Nah harus semangat tuh pastinya ya kan? Karena bisa makan di siang hari gitu ya. Ada. Aduh, Oke, skip ya, jangan makan-makan mulu dah. Aduh, Ini kita jangan, lapar jangan. kita nih. jangan belum Tengah buka. hari bolong nih. Belum buka nih. Kita mulai dulu nih. Kayaknya Boleh, dari kalian dulu. Aku mau tanya, kalau mau buka puasa itu biasanya ngapain sih? Nah, bener tuh ya. Kita jadi penasaran. Udah seminggu loh. Harusnya ada sesuatu. Iya betul, apalagi sebelumnya kita libur ya. Iya. Sebelum kita masuk sekolah ini kita libur. Kalau aku sendiri aku nonton film sih sambil rebahan di kamar nonton TV dan TV-nya ini ya film gitu. Kalau kamu? Kalau untuk sebelum buka puasa sih, aku sama keluarga aku biasanya Iya. beresin rumah dulu ya untuk berbuka, siap-siap, sama nyiapin buat bukaannya. Wah, itu momen paling seru ya dengan keluarga. Berarti dia masak gak sih keluarganya? Iya, masak. Mama aku suka masak. Berarti nggak war takjil. Nah, Nah, ngobrol ngasih dia ngasih Gak kita. asik, gak Ngasih, asik. ngasih. Dia nggak perang takjil bersama yang agama lain gitu. Kita aja Aduh. war ya nggak? Jadi mereka nyantai ya di rumah ya. ya masak soalnya. Kalian war takjil gak nih? Enggak, aku juga enggak. Nah, saya sih kalau saya war mungkin beberapa hari saja sih karena itu Oh. bener-bener nggak kuat itu. Saya datang jam 3 itu udah rame itu, males banget udah panas ya kan. Itu kecepatan namanya Farel. Iya Iya juga sih. betul. Itu orangnya baru buka mejanya, itu si Farel udah ngantri paling depan itu. Bener, tapi udah Kelamaan males banget. Pantesan udah Iya. capek itu. Pantesan udah kepanasan, Rel. Gak Iya salah juga sih. Bener. Kalau aku sendiri juga sih sama kayak Farel. Ya cuma hari-hari Iya. tertentu aja war takjilnya gitu. Kenapa kayak gitu sih? Ya karena kadang tuh masak, kadang enggak gitu. Jadi sesuai mood aja ya kan. Kalau kamu ini kayaknya keluarga tiap hari mood masak ya? Enggak juga sih, kadang aku disuruh beli es sama mama. Oh. Karena biar segar gak sih? Iya betul. Aduh. Ini siang-siang Aduh. kita ngomong nih. Aduh. Makanan. Gimana sih ini? Ini kalian biasanya Ya. menu buka puasanya apa nih? Kalau Abraham, Kalau aku sih ganti-ganti ya, tapi kebanyakan karena keluarga aku juga makanannya sehat semua. Jadi wah, base-nya pasti makanan sehat. wah mantap banget. Wih, Mungkin- pasti ada sayurannya ya Iya, kan? pasti Nutrisinya dong. terpenuhi lah ya. Betul. Bagus. Isi gizi dengan piring. Masih isi piring gue dengan gizi kalau udah. Iya. Udah. Sehat lima Gizi sempurna. dengan piring. Nah, benar. Mungkin kalau saya pribadi agak berkebalikan nih dengan Abraham. Isi gizi dengan piring atau isi piring dengan gizi nih? Aduh, mungkin isi piring dengan makanan yang banyak ya. Aduh, bang ya. Maunya sih. Iya, benar sih. Apalagi tuh kalau udah tersedia es banyak, nikmat Aduh. betul. Aduh, kayaknya kita jangan ngebahas ke situ dulu ya. Belum dulu. Nanti kita ini malah ngerasa pengen buka. Jangan ya. Ini belum maghrib. Apa lah bahasa aja. Kayaknya nih penonton kita tuh mau Ya. dengar saran menu buka puasa. Yang Boleh, simpel-simpel boleh. aja tapi Oh iya. ada nggak? Boleh tuh ide bagus. Tuh, kayak kita harus nyari juga nih menu buka puasa yang sering banget dijual nih di sekitaran kita begitu. Mungkin bisa jadi ide buat kita nih. Ntar pas sudah kelar podcast bisa buka dengan yang nikmat. Aduh, Apa boleh yang nih. manis-manis, yang gurih-gurih, Iya, yang pedes-pedes. betul. Aduh, Bener. jujur aku sendiri gak suka yang pedes sih. Jadi untuk yang pedes kita Sama. nggak dulu. Nggak suka pedes, bukan golongan kita. Iya. Oh gitu. Jadi kita Ada. kayak circle-circlean Iya. gitu ya. Jangan, kita nggak boleh sikap. Jangan, Satu jangan, podcast kita. gak boleh, gak Oke. boleh. Kalian dulu deh gimana nih? Mungkin ada rekomendasi yang pedes-pedes apa gimana nih? Abraham, Aduh, gimana? kalau pedes-pedes sih karena base-nya makanan sehat jadi nggak banyak yang pedes-pedes sih. Oh, oke. Bener-bener. Kalau saya pribadi makanan saya kan bisa dibilang ya udah makan yang ada apa adanya seperti itu. Kalau untuk makanan pedas ya paling cuma sambal kacang itu udah paling nikmat tuh campur sama mie dan bakwan. Oh iya. Biar nggak sehat ya. Aduh. Kayak dicampur sama es gitu loh. Es apa tuh kira-kira? Es yang manis apa ya kira-kira? Sebuah.
Sop buah. Wah, Iya betul, sop buah itu juga sehat nggak sih? Karena ada buahnya di dalamnya, jadi Iya juga, nutrisinya ada, tapi seger-segernya juga ada. Aduh, bener gitu. banget nih. aduh daripada yang penuh sirup, penuh gula gitu. Ih, mendingan sop buah ya. Sop Iya, buah. sop buah. Udah manis, ada nutrisinya juga pastinya. Ada seratnya juga dari buahnya, iya. ya kan? Iya, iya. Sama tuh aku juga sering banget beli sop buah. Kadang juga orang tua aku bikin sop buah sih di rumah, makanya itu kadang aku gawar takjil karena sop buahnya enak banget begitu. Iya. Jadi lebih baik di rumah ya daripada wartakjil gitu. Iya, udah Rame-rame. rame, buang-buang waktu juga sih ngantrinya. buang energi juga nggak sih kalau Iya. Nah, bener ya, bener ya bro. Bener-bener banget lah. Betul banget. Oh iya, kalau misalnya tadi kan war takjil nih, kalian Iya, iya. kira-kira sebelum war takjil tuh ngapain nih? Sebelum nyiapin makanan buka puasa gitu. Kalian kira-kira ngapain aja sih di rumah? Apalagi selama liburan kemarin, nonton berita kah? Apa gimana? Kalau itu nih ya, saya jujur agak perasaan tahu tuh yang hujan kemarin kan, itu kan deras. Wah iya, di Bekasi. Iya, bagus banget tuh beritanya. Iya. betul. Daerah bendera Itu nyampe- Bekasi. Saya baca tuh nyampe 27 kecamatan itu. Hmm. Nah, tuh Wah, banget ternyata. kayak apa itu udah luas ya satu kecamatan aja. Bayangin aja udah luas banget itu 27 kecamatan ya kan. iya udah Nah. tenggelam ya. Tinggi banget lagi kan. Iya. Sampai ke Betul. Gapura Iya, gitu. betul. Bahkan sampai stasiunnya loh, aku lihat di stasiunnya aja pun banjir. Jadi ya beneran separah itu, pray for Bekasi sih. Iya sih. Kita Dan- doakan saja ya biar korbannya atau yang terdampak bisa segera pulih kembali ataupun secara lingkungan bisa kembali pulih. Tapi Iya. nih kira-kira Ya. gimana sih penyebabnya kok bisa Bekasi mulu gitu yang kena banjir dampaknya Iya. paling besar? Sebenarnya ya kalau misalnya menurut aku sendiri banjirnya itu dari Bogor. Jadi emang Kenapa sebenarnya tuh? awalnya Kata hujan. iya betul Bogor kata hujan. gak salah. Bogor kata Ya sih nggak salah bener. Gak salah. Tapi emang Bogor tuh emang tempatnya hujan begitu loh. Jadi Iya. dari daerah puncak seperti yang kalian tahu nih, mungkin sebenarnya nggak banyak juga yang tahu. Jadi puncak tuh sekarang ruang terbuka hijaunya tuh udah mulai kurang. Jadi untuk iya. peresapan airnya itu di daerah puncak sendiri yang dia tuh lebih lebih terkena dampak kali ya dari Iya, iya. hujannya itu nggak bisa meresap airnya. Bogor tuh hujan semua, awannya Iya. pun gerak ke daerah Bekasi. Itu ada Iya. anginnya sendiri ya, mungkin kalian bisa cari tahu Nah, anginnya. itu teman-teman. Nah, itu bahkan sampai ngefek ke Jakarta juga. Siapa yang di Jakarta nih kemarin pas lagi hujan-hujan kayak gitu? Salah satunya sih saya ya, karena Oh. kalau hujan tuh malas keluar udah. Enakan di rumah nonton TV, rebahan itu paling nikmat. Apalagi puasa ya kan. Oh, gitu. Tapi untung sekitar rumah aku nggak banjir. Tapi enggak? pas dilihat berita ternyata pada banjir tinggi-tinggi. Iya, itu salah satunya tanahnya gak sih? Tanah di Bekasi. Karena jujur tanah di Bekasi tuh udah banyak yang terdampak sama longsor ya. Betul. Iya. Jadinya daerahnya itu lebih turun gitu. Karena penyerapan Iya. juga kurang ya nggak sih? Soalnya kan kalau di Bekasi tuh banyak perumahan ya. Iya. Jadi penyerapan tanahnya kurang. Jadi airnya lari semua ke Bekasi gitu. Iya, betul, betul. Dan di Indonesia juga kurang ini gak sih? Kalian tahu gak sih kalau misalnya di Jepang itu ada lapangan tenis yang emang tuh sengaja dibuat untuk menjadi suatu fasilitas masyarakat, tapi juga bisa untuk menanggulangi banjir gitu. Nah, di Indonesia belum ada nih, kita Iya, lihat-lihat gitu. Ya, mungkin semoga kedepannya tuh bisa ada. Mungkin dengan cara lain selain lapangan tenis, mungkin dengan cara yang efektif juga seperti itu. Mungkin Iya. efeknya yang efisien lah untuk mengurangi banjir. Ya, menurut Abral gimana nih? Ya, Abra. Menurut aku juga kan ada yang bilang kayak katanya di Bekasi itu udah terdampak juga sungainya karena pembangunan yang sangat banyak gitu. Apalagi Bekasi itu daratannya sangat rendah kan. Ya, Kalian tahu. rendah dia. Jadinya makin tidak ada jalan bagi sungai untuk mengairi air hujan yang pada akhirnya membuat itu kemana-mana gitu airnya. Ya, kena perumahan ya, betul Iya, tadi iya, kata betul. Aura, emang udah banyak banget ya perumahan di Bekasi ya. Perumahan, ada gitu pabrik-pabrik juga tuh. Iya, Salah satu itu. Iya. Kayak pohon-pohon ditebangi makin mengurangi aja tuh daerah resapannya sehingga kayak menyebabkan banjir gitu. Jadi menurut aku sih pemerintah harus mengambil upaya tegas supaya bisa menanggulangi banjir yang sering terjadi di Jakarta ini. Apalagi untuk musim hujan sekarang. Ya, aku harap seperti Iya, betul banget. Karena emang kayaknya pemerintah ini belum menemukan satu solusi yang paling tepat untuk daerah-daerah yang rawan banjir ya. itu. Iya sih. Betul. Gitu sih. Selain berita hujan kayak gitu, kalian
ada berita apa lagi nih? Karena jujur Bagaimana, aku kayak di rumah tuh jarang menonton TV yang berita gitu ya, jarang nonton stasiun TV. Jadinya aku perlu tahu nih berita-berita apa aja yang sekiranya kalian dapetin. Kayaknya- Atau yang viral. Iya tuh. Yang apa tuh, viral bro? di sosmed apa tuh? Oh, yang lagi Apa ya? viral sih meme top top itu top. Ah, Itu memang apa tuh? kita beli. Itu memang awalnya apa tuh? sih tentang meme kucing yang dikasih sound itu top top top. Tapi awalnya gimana sih? Kayak gimana gitu bisa kayak gitu? Awalnya. Jujur aku nggak tahu sih. kurang Aku tahu. aku suka denger aja dari cerita Instagram teman-teman aku nih, banyak banget yang Iya, benar-benar. posting dengan lagu itu gitu loh. Tapi aku sendiri nggak tahu itu tuh Iya, apa. benar-benar. Saya Jadi, pribadi juga awalnya kita nggak tahu kan? Iya, benar nggak tahu. Aura Kita tahu cuma nggak? tahu dari teman gitu. Tuh kan, Nah, kita tuh apalagi semuanya status. pada tahu dari teman, kita aslinya nggak tahu itu sejarahnya kayak gimana. Dan kenapa gimana bisa jadi meme gitu? Iya betul. Kayaknya di Indonesia ini rata-rata apa-apa dijadiin meme gitu ya. Semua Jadinya sih. Ini kalian Iya. tau gak sih Iya, meme yang brain rot gitu yang tung 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 apa? Ya, yang apa? sahur itu. Saya nggak tahu dah. aduh aku nggak Brain tahu rot. nih. Brain rot. Apa tuh? Aduh, Gimana nggak tuh? tahu ya. Kayaknya emang AI. Iya, yang kebanyakan tuh sekarang meme-nya AI. absurd. Oh iya betul, absurd Mengikuti banget. gen Iya, alpha mengikuti sekarang lah. gen. Oh. Sekarang gen alpha ya. Ini kalau misalnya kita Gen Z ini nakal, kayak gen alpha lebih nakal lagi ya daripada semoga kita. jangan ya. Lagi sekarang udah ada gen beta kan. Oh Aduh. iya betul. Gen beta sudah masuk ya. Yang udah masuk 2025 ini. Dia kayak keluaran terbaru ya. Dia kayak dia Aduh. udah melewati masa yang seru-seru Update banyak terbaru. banget gitu Iya. loh. Dia belum melewati masa-masa musikali, orang-orang alay gitu ya. Itu mereka nggak ngelewatin masa Yang itu. melewati masa Covid juga tuh. Iya, Dimana itu kita apalagi. PJJ itu. Iya. Waduh. Yang dimana kita bangun pagi cuma buat absen, udahnya tidur lagi. Iya lagi betul banget. Terus pakai betul. seragamnya cuma atasannya doang. Wah, bener-bener. Itu siapa tuh? Kalian kayak Ada gitu jadi nggak? bongkar ya. Lagi disuruh zoom. Oh Aduh. iya, on cam. On cam, betul. ternyata malah off cam. Ngapain tuh kira-kira aja? Aduh, sambil makan dia, Jangan sambil dibahas sarapan. deh. Jangan dibahas deh. Aduh, iya nih jangan dibahas. Ada. Kayak itu mending kita bahas masa-masa aja lalu. film yang Film? menurut kalian cocok untuk kita tonton selama bulan Ramadan ini. Oh iya. Pasti ada dong. Kamu ingat aja deh, Pasti tadi aku bilang aku sempet nonton film untuk menunggu waktu buka puasa. Ah, iya Jadinya benar. aku pengen ngasih rekomendasi sih. Boleh tuh, kasih tahu juga. Banyak sebenarnya, tapi aku Wah. bagi-bagi sih ke kalian. Jadi Boleh. kalian ya kalau misalnya mau nonton silakan, kalau misalnya nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Ini rekomendasi aja. Ya. Jadi yang pertama itu ada film namanya The Mitchells versus The Machines. Itu kalau nggak salah keluaran tahun 2021, di mana kita waktu itu new normal ya kalau nggak salah. Iya, si awal-awal normal tuh. Iya, normal baru begitu. Suruh vaksin juga kan. Iya, aduh vaksinnya banyak banget iya, lagi, ada. sertifikatnya kayak gitu Iya, kan. oke, lanjut. Nah, untuk The Mitchells versus The Machines ini dia film animasi yang sangat kekeluargaan walaupun genrenya itu dysfunctional family, maksudnya keluarganya Iya. itu agak kurang dan disfungsional begitu ya. Mungkin iya. temperamental atau bagaimana gitu. Tapi ya mau tidak mau itu adalah keluarganya dia begitu. Jadi iya, kita betul. sebagai keluarga tuh harus menerima satu sama lain lah, tapi ya evaluasi diri masing-masing juga. Iya, supaya tidak saling apa ya, kayak mungkin ada retakan di antar hubungan keluarga gitu. Iya, ada konflik, apalagi di bulan Ramadan ini ya Harus saling kan. silaturahmi terjaga gitu. Betul. Oh, nggak, Bro? Betul. Kalian gimana nih? Kalau aku kan tadi udah ngasih The Mitchells versus The Machines. Kalian mungkin ada lagi film-film lain yang bukan animasi? Aduh, kalau aku sih nggak terlalu ngikutin film-film gitu ya. Mungkin Farel bisa. Kalau saya sendiri jujur lebih suka animasi sama seperti Aira ya. Apalagi saya sukanya genrenya tuh kayak komedi tuh. Wah, Oh, kayak mungkin SpongeBob ataupun Sound the Sheep. Itu Oh, momen iya. paling, biarpun mereka film komedi, ya mungkin emang gambarnya juga lucu-lucu. Nah, tapi tuh di balik film itu pasti ada namanya pesan moral yang mungkin bisa relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. pesan moral apa tuh? Aura juga pasti pengen tahu kan? Aduh, Apa tuh? kalau yang paling saya inget tuh ketika nonton film Sound the Sheep yang The Movie, nah itu kan yang dimana tuh pemiliknya yang lupa ingatan, pemilik dari domba-dombanya. Oh, Nah, awalnya tuh domba-dombanya tuh seneng karena dia nggak ada yang ngatur ataupun sebagainya, kan namanya pemilik kan, pemilik Iya. domba pasti kan ngatur ataupun sebagainya gitu. betul. Betul. Namun seiring berjalannya waktu mereka merasa kesepian karena mereka nggak ada yang merhatiin mereka, nggak ada yang ibaratnya kayak makan aja kan tepat waktu karena ada pemiliknya. Namun sesudah pemiliknya itu lupa ingatan dan pergi di luar kota,
mereka malah jadi makan nggak teratur. Bahkan mereka juga tempatnya tuh berantakan banget. Pasti mereka ada nama rasa rindu dengan pemiliknya tersebut. Jadi kayak mungkin cocok juga dengan keluarga gitu, ditonton dengan keluarga. Sweet gitu ya Nah, filmnya. Kalau Aura sendiri gimana nih? Nah, Suka gimana tuh, nonton Aura? film juga kah? Ada rekomendasi kah? Atau Boleh. rekomendasi buku mungkin? Wow. Wah. Aku sendiri sih untuk nonton film sih jarang ya. Ya. Begitu kadang kalau nonton tuh yang genre yang thriller yang Serem. Wah, waduh. Serem Waduh, gitu serem. ya. Aduh. Serem. Nah, ya. Untuk kalau rekomendasi buku aku juga jarang baca buku sih. Aku suka novel. Oh, Wah. boleh tuh Oh, novel. Novel apa apa tuh? tuh? Novel yang Aduh, ini sih rekomendasi. genrenya tuh kayak percintaan gitu ya. Mungkin kalau Oh, untuk Romy. topik kali ini kurang bagus untuk dibahas. Mungkin kita bisa bahas di podcast selanjutnya Nah, nggak bener sih? banget. Tetap saksikan dan tunggu. Saksikan Jurcast selanjutnya. Mungkin di sana Aura akan memberikan rekomendasi buku dia. Kita nggak tahu ya Iya. sebanyak apa rak buku yang Aura punya di rumahnya Nah, gitu. Mungkin udah bertumbuk-tumbuk atau bahkan ada yang di gudang gitu. Iya bisa Terasa jadi, banyaknya. bisa jadi udah jadi, ada di bener. gudang. Sampai lupa gitu. Aduh. Mau ceritain yang mana? Kebanyakan. Iya Saking kebanyakan banyaknya ya. gitu ya. Oke. Kalau Abra sendiri nih, untuk di bulan puasa ini gimana sih Bra cara untuk meningkatkan diri kita supaya tetap kuat itu untuk puasa? Kalau menurut aku sih kayaknya pertama jangan terlalu mainin HP. Ya. Oh, nah ini Ba- bagus nih. Iya, perbanyak ibadah. Karena banyak banget kan pertama itu. yang harus dilakuin di bulan Ramadan. Apalagi tidur aja dihitung sebagai amalan yang baik gitu loh. Oh iya betul. Nah itu perlu dicatat tuh. Yang Benar. suka rebahan ya kan, Iya, yang suka ada. tidur. Tapi jangan kelamaan juga tuh tidurnya. Iya, jangan sampai nanti sholatnya kelewatan gara-gara tidurnya Waduh. kelamaan gitu. Iya, jangan-jangan iya. kalian bangunnya siang ya? Kalian bangunnya siang Aduh. nggak nih? Aduh. Kalau misalnya sama Ada, libur ada. kemarin. Aduh enggak lah. Mungkin bisa dibilang pagi menjelang siang. Pagi menjelang siangnya jam berapa Aduh, tuh ya jam berapa Rel ya? kira-kira? Jam 11 nih, hampir zuhur. Itu Mungkin. gimana? Jam Iya, 11. Waduh, Mungkin. Jam mau ada 11. siang. Ya itu mah udah siang. Tapi siang menurut kalian tuh jam berapa sih sebenarnya? Kayak jam 12 lewat Jam kah? 12 Jam sih. 11 kah? Jam 12 sih. Jam 12 mungkin. Paling rentang-rentang jam 11 sampai jam 12. Oh gitu. Kalau aku sendiri aku menganggap siang itu dari jam 12 sampai jam ya sekitar jam 3 lah. Jam 3 ke bawah itu udah sore sih menurut aku. Iya, sudah sore benar. Ya kan, setujuan. Walaupun setuju, ya setuju. banyak reporter berita di luar sana tuh yang bilang Iya. jam 3-nya siang kayak gitu. Tapi Iya. ya mungkin untuk itu kita bisa ulik lebih dalam lagi sebenarnya Iya. itu kayak gimana gitu kan. Karena ya kita hanya anak SMA biasa yang mungkin perlu banyak informasi Iya. lagi gitu. Benar. Ya, jadi kita kayak perlu mengulik banyak informasi lagi dari internet. Walaupun betul kata Abral, ketika kita lagi puasa, kita jangan kebanyakan main HP. Nah, ya juga sih. Banyakin ibadah, ya gak? Perbanyak ibadah ya isi- teman-teman. Pokoknya isi bulan Ramadan kalian dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, benar sekali. Oke nih. Berhubung kita podcast juga udah hampir 10 menit lebih ya. Ya, betul banget. Bagaimana kalau Udah kita tutup aja nih? Aduh, kita Pasti kayaknya udah pas. udah yeping ya dari tadi ya. Ya ping banyak banget. Nggak Kita apa-apa. udah yeping, kita udah kasih tahu apa aja tuh tadi. Ada rekomendasi film. Rekomendasi film. Kita juga ngebahas Menu Iya, buka juga. banjir, menu buka. Terus Semuanya udah apa kita aja bahas. yang kita lakuin ya kan selama bener liburan banget, Bro. kemarin. Nah, Itu bener. beneran banyak banget, topiknya padat banget. Jadi ya tungguin aja Jurcast selanjutnya akan ngebahas apa dan dengan siapa. Benar, Kemungkinan bukan kita, Iya, tapi bener sekali. Tapi yang ya, pasti Jurcast kedepannya bakal lebih seru guys. betul Ah, banget. betul sekali. Jadi pantengin terus YouTube-nya Jur Nation.